semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini seperti biasa di acara Mozaik Budaya, dan alhamdulillah pagi hari ini kita akan bicara mengenai pengaruh bahasa gaul terhadap tren wisata anak muda. Dan sebentar kita akan berbincang bersama narasumber yang akan hadir di Zoom kita yang pagi hari ini, tentunya bagaimana anak muda itu bergaul dengan bahasa yang mereka gunakan, dan tentunya dengan tren wisata yang anak muda lakukan. Apa sih sebenarnya yang mereka lakukan dengan tren-tren yang ada di saat ini, dengan perjuangan-perjuangan yang ada di latar belakang mereka dengan bahasa-bahasa gaulnya. Oke, baiklah sahabat budaya di mana saja berada, kita akan kembali bersama nanti berbincang bersama narasumber yang hadir bersama kita dengan tema yang sudah saya bicarakan tadi, yaitu tren wisata pengaruh bahasa gaul terhadap tren wisata anak muda. Kita akan bahas lebih jauh bersama Paula Firsa Tandiali. Sesaat lagi kita dengarkan kembali yang berikut ini. Padang kutiro tomo male umboko ina senga liu molinoku kasumpuan mo lalanku tampakmu tejo tingayo tampakmu lampang kadaiku aku male palayan kaleku yang cuma itingayomu lo namo kumisa-misa lo namo kumakarorong asala masanang kako tuo sola kalena tai raku mangkian puiko tai raka manggisi sola waraka nalari paruku ketanya kodaleku sanang moko sola to usah sungko jomai kaleku namo ku mengkatalo bodo dakmu menasa lo namo utua bisa lo namo ku makarorong asala masanang kako tuo sola kalela tai raku Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita di Mozaik Budaya, dan alhamdulillah kita sudah bersama Paula Firsa Tandiali. Selamat siang Paula. Ya, selamat siang, Kak. Ya, pagi menjelang siang. Oke. Ya. Paula, kita bicara mengenai bahasa gaul yang ada di anak muda dengan tren wisata, yang juga pengaruh bahasa gaul terhadap tren wisata anak muda. Nah, Paula, kalau boleh menurut Paula sendiri, seberapa besar bahasa gaul itu mempengaruhi pilihan destinasi wisata anak muda atau teman-teman tak semuanya, atau kita lah sendiri? Mungkin bisa diberikan contoh bahasa gaulnya apa saja biasa ini yang digunakan?
Iya Kak, terima kasih. Jadi menurut saya seberapa banyak yang mempengaruhi bahasa gaul sekarang untuk memilih wisata karena untuk generasi sekarang ini bahasa gaul itu sangat sangat umum Kak karena di Iya. mana dengan bahasa gaul sendiri pasti teman-teman yang lain akan lebih tertarik lagi. Misalnya Mhm. kayak dia memilih sesuatu wisata kayak lebih tepatnya dia ke FOMO. FOMO kan Mhm. sendiri kan dia termasuk bahasa gaul sekarang Mhm. untuk di kalangan berwisata gitu kan. Iya. Mhm. Dia pasti akan memilih-milih misalnya dalam sosial media pasti ada kata-kata menarik gitu. Seseorang Mhm. apa memproduksi mengupload lah Kak. Mhm. Iya, Dia betul. mengupload Mhm. dia berada ke suatu wisata terus di situ pasti captionnya akan yang membuat teman-teman yang lain akan lebih tertarik lagi Kak. Iya, betul. Jadi kata-katanya pasti akan untuk generasi sekarang akan gaul, Iya. akan Heeh. bagaimana supaya dia lebih menarik lagi kayak gitu, supaya Iya. teman-teman yang FOMO akan mengikutinya ke tempat itu. Kalau menurut saya Mhm. begitu, Kak. Iya, oke lah. Mungkin apa bahasa gaul seperti mungkin yang biasa digunakan ya, seperti healing, liburan tipis-tipis atau staycation. Ini membuat sebuah tempat wisata itu terdengar lebih menarik mungkin atau relevan di kalangan anak muda. Nah, kenapa pakai kata-kata begitu? Seru kah atau bagaimana itu? Healing lah, liburan tipis-tipis atau staycation begitu, Paula. Silakan. Ya, ini Kak, kita mengapa menggunakan kata itu karena kan bisa dibilang lah bahasa sekarang kan gaul-gaul. Masa kita harus yang masih bahasa dulu, ayo ke sini. Pasti kita bilang untuk sesama teman, bilang, yuk ke sini, ini tempat healing yang bagus. Yuk kalau staycation hari libur, kita bilang, ayo staycation ke sini supaya mengambil masa libur yang menyenangkan gitu Kak, Oh gitu. iya, oke. Jadi itu yang selalu digunakan juga ya untuk Iya, iya Kak. Paula dan teman-teman ya. Oke. Iya. Nah, Healing itu sering banyak banyak sekali dalam wisata Kak. Jadi heeh, healing itu apa dominan sekali dengan untuk wisata Kak. Jadi mhm. Contohnya mungkin kalau pusing Kak dulu, Paula biasa bilang, "Ih, Dek, pusing Kak deh, mau ke healing dulu ya." Biasa ada kata-kata ya seperti itu betul tidak? sekali Kak. Apalagi Gen Z saat ini begitu ya, Iya iya Paula Kak. ya. Oke deh. Nah, Paula, adakah contoh bahasa gaul yang digunakan di media sosial, misalnya Instagram, TikTok, yang membentuk persepsi kita terhadap suatu destinasi wisata? Contoh, ayo berkunjung ke tempat ini karena tempat ini bagaimana begitu, staycation begini atau oke, boleh silakan. Hmm, boleh boleh diulang Kak? Maaf Kak, boleh Iya, diulang? mungkin adakah contoh-contoh bahasa gaul yang digunakan di media sosial, misalnya Instagram, TikTok, supaya membentuk persepsi kita terhadap suatu destinasi wisata. Contoh, kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke daerah, wih datang ke sini, nah, bagus ki tempatnya. Atau adakah kata-kata yang lain yang biasa kita gunakan untuk di upload di Ini Instagram, eh TikTok? pasti Mhm, kalau diupload Kak, saya sendiri biasanya kayak mhm. yuk misalnya captionnya kan Kak, Iya, captionnya dia bilang begini Kak. eh Yuk ke misalnya apa Pantai Bosowa nih Kak, Pantai iya, Bosowa. mhm, Yuk ke Pantai Bosowa, sunsetnya sangat estetik loh gitu. Itu kan mhm. estetik loh kan, estetik itu kan dia bahasa gaul Kak. Oh Jadi, begitu, iya tahu iya Kak. cocok ya. Jadi itu ditahu ki teman-teman tadi estetik itu Iya, ternyata seperti ini ya. Oke lah. iya. Oke. Nah, menurut Ta, apakah ada bahasa gaul yang kadang menyederhanakan makna sebenarnya? Contohnya dari aktivitas tempat wisata misalnya nih, healing Iya. hanya sekedar jalan-jalan tanpa refleksi mendalam. Ada seperti itu. Weh healing ki dulu deh. Hanya sekedar jalan-jalan begitu, ada caption-caption begitu tidak yang kita lihat mungkin teman-teman tak posting atau kita sendiri begitu? Ada Kak, Oh karena ada begitu? healing itu sangat-sangat apa nih? Sangat mewakili dari semua untuk jalan-jalan Kak. Apalagi healing itu Oh. identik sekali dengan wisata Kak. Jadi Mhm. dia pasti harus atau me time sendiri bilang kata lainnya me time. Wih, oh ada Iya, me time begitu? iya me time gitu Wow. me time. Ya, misalnya dia introvert nih Kak, terus Iya. tapi dia ingin mengabadikan apa wisata yang dia kunjungi kan Mhm. kan Kak terus dia bilang
kayak misalnya me time sendiri dulu di pantai ini atau di tempat wisata ini gitu. Mhm. Sambil dia caption healing, healing Mhm. atau me time sendiri gitu, Kak. Mhm, kayak gitu ya. Oh, ada kata-kata me time. Ih, Iya. bahasa gaul nih ya. Oke lah, Iya, Kak. baiklah. Oke, Paula, bagaimana influencer atau konten kreator yang menggunakan bahasa gaul mempengaruhi keputusan kita dan teman-teman tak memilih tempat wisata begitu? Adakah pengaruhnya juga kalau konten kreator bilang kata healing mungkin atau kata-kata lain bilang, "Wih, bagusnya tempat ini tahu, wah bagusnya itu bahasanya." Bahasanya mereka apa ya mempengaruhi biasa kita menuju ke tempat itu begitu. Iya, iya Kak, karena Mhm. bahasa itu adalah salah satu topik topik terpenting untuk memilih wisata Kak. Mhm, Karena mhm. kapan dia misalnya bahasa-bahasa dari tempat itu yang apa banyak bahasanya kayak misalnya Mhm. dia melihat postingan terus bahasanya agak kekuno-kunoan tapi itu terkadang sesuatu yang kekuno-kunoan tapi dia Pak campurkan dengan bahasa gaul itu terkadang itu sangat menarik Kak. Menarik Gitu. untuk kayak memanggil teman-teman atau wisatawan lain untuk Mhm. bergabung ke tempat wisata itu Kak. Gitu. Jadi Iya, sangat dengan penting Kak. Iya. bahasa gaul itu anak-anak muda atau seumuran kalian itu kita Mm-mm. pergi, wih bagusnya Iya, tahu iya wah, Kak. ya walaupun pergi tidak sesuai ekspektasi, begitu. Betul sekali itu banyak sekali Kak. Banyak ya begitu ya. Oke, baik. Nah, menurut tak sendiri, penggunaan bahasa gaul dalam promosi wisata itu lebih efektifkah untuk menarik perhatian anak muda kayak usia tak dibandingkan bahasa formal? Ya, Paula. Menurut saya sendiri sih Kak, terkadang dia Iya. bahasa gaul itu agak penting, tapi menurut saya sendiri Mm, eh, bahasa formal juga penting Kak, karena kan mm, yang buka yang apa yang membaca itu kan bukan cuma anak gaul kan Kak, mm, anak bukan cuma generasi sekarang, tapi kan mm, banyak juga orang-orang dewasa, orang-orang yang lebih tua lah, mm, bukan generasi kita yang membaca-baca tersebut dan mereka juga kan FOMO. mm, Sekarang ini bukan cuman em, anak remaja, anak generasi sekarang yang FOMO Kak, tapi mm, juga orang-orang dewasa gitu Kak. mm. Tapi orang tua juga sekarang juga seusia-usia saya begitu tahu ji bahasa gaul. Oh ini nak ketawa Kita tahu. ketahuanku. Iya nah, Oh. kayak healing. Woi, ditahu itu healing. Jadi Bukannya kak, healing itu iya. kayak semacam bahasa, dia bukan Mm-mm. informal, tapi bahasa gaul yang semua orang tahu gitu. Iya, apalagi me time. Ditahu-tahu gitu ibu-ibu sekarang nah. Oke, jadi itu penting juga ya bahasa gaul walaupun Penting, mungkin penting. tidak sesuai Influence dengan penting. usia ya. Iya, oke lah. Menurut tak apa dampak jangka panjang dari penggunaan bahasa gaul ini di kalangan teman-teman tak sendiri? Apakah itu berpengaruh juga dengan adanya bahasa gaul itu? Kalau jangka panjangnya sih Kak, Hmm. menurut saya pasti akan kedepannya akan sangat berdampak karena Hmm. em, generasi sekarang kan generasi Gen Z itu Mm-mm. kan pikiran mereka kan pikiran kita kan lebih luas lagi Kak. Jadi Iya. pasti akan banyak dan bertambah-tambah lagi bahasa-bahasa Mm-mm. yang akan mempengaruhi eh, pasti perkembangan di kedepannya gitu Kak, menurut Mhm. saya. Oh begitu, jadi berpengaruh ya untuk jangka panjang Iya, ya. Oke lagi, sangat apalagi berpengaruh. kalau mau lihat-lihat postingan tak lagi, pasti ih tahu ini dulu bahasa aku deh zaman tahun Iya, berapa bilang itu begitu Kak. nih. Kayak ada yang bahasa yang, ih, Iya, kenapa saya bilang begini? iya. Ih, pas. Ada begitu deh pasti, Iya, iya kenapa Kak. Kak bilang begitu? Nyambung tidak ya begitu ya? Kadang-kadang Yang gitu deh. Oke lah, baiklah. Untuk yang berikutnya Paula, apakah kita pernah merasa tidak nyambung atau ketinggalan informasi tentang tren wisata tertentu karena tidak memahami bahasa gaul yang digunakan, Paula? hmm, Mm-mm. kalau ketinggalan pasti ada Kak, Begitu karena nyambung tidak ya begitu ya? Oke, oke, kalau silakan. ketinggalannya pasti ada Kak, Mm-mm. tapi
kita mencoba mempelajari, masa kita harus ketinggalan sedangkan kita Oh Gen iya Z tahu. Oh sendiri. iya tahu. Tapi ada ya Iya, ada kadang-kadang kelewatan juga informasi begitu atau tidak? eh, Enggak, jadi kalau untuk saya sendiri sih Kak, bisa dibilang banyak mm, karena ini Kak, saya juga tidak terlalu apa dengan gadget, nggak mm, terlalu selalu tertarik dengan gadget. Jadi mm, kayak misalnya ada bahasa gaul baru nih Kak, mm, terus saya dengar, tapi saya nggak pernah baca bilang itu artinya apa. Jadi mm. ketinggalan lagi. Jadi kita harus Ya. search lagi gitu. Oh, jadi biasa juga ada ya Iya ketinggalan Kak, berita juga ya. iya Aduh, Kak. jadi harus mengejar ketinggalan itu Harus gitu ya. mengejar ketinggalan Kak. Nanti nanti misalnya kayak kita di tongkrongan nih, mereka Iya. sebut-sebut lah kita malah melongo-longo. Oh, Jadi biasa biasa begitu ya ya, kejadiannya. biasa, Oh, biasa, biasa begitu Kak. oh, begitu. Oke lah, Paula. Selanjutnya, Paula untuk kita sendiri selain bahasa gaul, faktor apa yang menurut tak paling dominan dalam mempengaruhi tren wisata anak muda saat ini? Hmm, boleh diulang Kak? Selain bahasa gaul, faktor apa yang menurut tak paling dominan dalam mempengaruhi tren wisata anak muda saat ini? Apa itu biasanya bahasa gaulnya yang memang menurut tak paling dominan begitu? Healing kah? Atau me time kah? Atau apa? Staycation kah? Mhm, mhm. Silakan. Pengganggu ya. Eh, Oke, paling silakan. dominan sih yang kata Eh, healing sih Kak. kata healingnya. Oke. Heeh. Ya, Mhm. Lalu eh apalagi me time juga yang sering ya pasti me time. Terus apa? Instagramable. Instra, ya Iya, betul. itu yang biasa yang biasa apalagi namanya yang yang biasa tren di kalangan kalian begitu ya. Iya. Karena staycationnya itu juga ada nyambung-nyambung di situ begitu. Nah, ini juga Kak, kalau misalnya Eh, dia itu teman, dia iya, membuat video itu di tempat wisatanya, tapi iya. dia kontennya tidak menarik atau insta, Oh, ya, heeh, jadi pastinya itu sangat berpengaruh Kak. heeh, Apalagi misalnya tempat itu sudah sangat cantik, tapi heeh, dia buat visual videonya tidak menarik, heeh. pasti akan jarang teman-teman yang Oh, oh, yang begitu. berkunjung atau yang tertarik gitu. Mhm. Oh iya iya. Oke lah, baik. Paula yang pasti juga melihat anak muda punya cara bergaul, apalagi kalian pasti tidak mau ketinggalan informasi tempat tempat wisata begitu dah. Oke, yang menurut tak bagaimana peran media sosial sendiri terhadap perkembangan bahasa gaul? Apakah memang penting untuk adanya media sosial itu sendiri? Hmm, kalau peran media sosial sih Kak sangat Mm, penting ya Kak mm-mm. untuk zaman sekarang, apalagi Iya. zaman sekarang siapa sih yang nggak bermain media sosial Iya, itu Kak? betul. Media sosialnya saya saja sih tiga kan Kak, ada Iya, Facebook, ada iya. Instagram, ada Heeh, TikTok. Jadi heeh, mereka sangat penting karena dari dari media sosial itu heeh, teman-teman bisa mengetahui, iya. bilang di sini ada pantai yang bagus begini, Mhm, di sini ada wisata yang bagus, iya, ada wisata yang bermanfaat gitu, mhm, ada wisata yang menarik gitu. iya, Karena media sosial itu sangat penting Kak. media sosial sangat penting. Sebenarnya Iya. platform yang apa yang biasa sering Paula tonton untuk melihat tren wisata ini? Kalau saya sih kebanyakan di TikTok dengan Instagram. Hmm, Instagram pasti penting. oh Apalagi jadi, sekarang siapa yang heeh. nggak tahu TikTok kan Kak? Iya, Semua tahu. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya main iya TikTok ya betul, Kak? iya tahunya, oke lah. Jadi memang penting ya untuk Ya, sangat penting. media sosial itu ya. Oke. Jadi setiap hari menonton media sosial itu Ya, platform setiap TikTok hari. dan kawan-kawannya. Tapi Oh, tiap hari. ya, Heeh, oke lah. Baik. Nah, Paula, eh,
harapan di balik adanya bahasa gaul diterima, apalagi di kalangan anak muda ini ya di tempat wisata. Sebenarnya apa harapannya Paula sendiri tentang perkembangan bahasa gaul saat ini? Harapan saya untuk bahasa gaul ini itu agar promosi ke wisata jadi lebih inklusif dan lebih menarik lagi bagi generasi kami sekarang, supaya dengan bahasa gaul pariwisata jadi nggak terkesan kaku dan tua, Kak. Jadi satu yang bisa dibilang fun dan juga dan relatable. Semoga bisa mendorong anak muda sekarang lebih banyak menjelajahi kekayaan alam dan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Gitu Oke. aja, Kak. Closing statement dulu untuk topik kita di pagi hari ini, Paula, mungkin yang terakhir, apa pengaruh bahasa gaul terhadap tren wisata anak muda, dan tentunya juga adakah tempat-tempat yang perlu untuk dipromosikan kepada anak muda yang mungkin belum diketahui? Silakan, Paula. Kalau disimpulkan untuk bahasa gaul sekarang ini bukan cuma tren sesaat, tetapi juga bagian yang pastinya tidak akan terpisahkan dari anak muda dengan berinteraksi dan juga berkomunikasi untuk informasi. Nah, termasuk dalam memilih destinasi wisata, saya merekomendasikan wisata ada untuk sekarang saya rekomendasikan cuman Pantai Galesong yang ada di Takalar, Kak. Oh begitu, iya toh. Ya. Bagus, jadi banyak Iya, permainannya di bagus sana. sekali. Eh, Oke. Dia bagus, kita harus ke sana, Kak. Oh Dia iya, bagus sekali, Kak. sering-seringlah saya ke sana Iya, gitu ya. Oke. iya, Kak. Baik, terima kasih untuk Paula Firsta Tandiali untuk waktunya di pagi hari ini acara Mosaik Budaya kita tentang topik kita pengaruh bahasa gaul terhadap tren wisata anak muda. Terima kasih banyak, sampai jumpa, sukses untuk Paula ya. Sampai Makasih, ketemu Bu. lagi. Ibu juga sukses. Iya. RRI sukses. Iya, selamat pagi, jelang siang, menjelang Paula. siang. Iya, baik sahabat budaya, itulah tadi kita sudah berbincang bersama narasumber kita, seorang mahasiswi S1 Pariwisata Unhas, Paula Firsta Tandiali. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.